Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103202090. Saya dari kelas negosiasi dan advokasi bisnis 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Umar merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam jangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, menurut Kasmir dan Jakfar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Selain itu, menurut Kasmir dan Jafkar juga pada tahun 2012, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Manajer proyek menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum menginvestasikan banyak waktu dan uang ke dalamnya. Ini dikutip dari Investopedia tahun 2017. Adapun tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan layak, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Ini menurut Which Notice tahun 2017. Definisi lain juga dikemukakan di reference pada tahun 2017. Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti. Menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan mencegahnya seorang investor dari membuang-buang uang dan waktu untuk usaha bisnis yang gagal. Ada 5 tujuan perlunya dilakukan studi kelayakan menurut Kasmir dan Jakfar pada tahun 2003. Yang pertama, untuk menghindari resiko kerugian. Ini jelas dilakukan agar mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang. Ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Selanjutnya, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan tersebut meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, dan yang terakhir bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan pelaksana pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut pula telah disusun secara sistematis, sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini juga perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah kita susun. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103202090. Saya dari kelas negosiasi dan advokasi bisnis 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Umar merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam jangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, menurut Kasmir dan Jakfar,
Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Selain itu, menurut Kasmir dan Jafkar juga pada tahun 2012, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Manajer proyek menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum menginvestasikan banyak waktu dan uang ke dalamnya. Ini dikutip dari Investopedia tahun 2017. Adapun tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan layak, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Ini menurut Witch-Notes tahun 2017. Definisi lain juga dikemukakan di reference pada tahun 2017. Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti. Menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan mencegahnya seorang investor dari membuang-buang uang dan waktu untuk usaha bisnis yang gagal. Ada 5 tujuan perlunya dilakukan studi kelayakan menurut Kasmir dan Jafkar pada tahun 2003. Yang pertama, untuk menghindari resiko kerugian. Ini jelas dilakukan agar mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang. Ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Selanjutnya, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan tersebut meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, dan yang terakhir bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan pelaksana pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut pula telah disusun secara sistematis, sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini juga perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah kita susun. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103200090. Saya dari kelas negosiasi dan advokasi bisnis 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Umar merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam jangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, menurut Kasmir dan Jafkar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Selain itu, menurut Kasmir dan Jafkar juga pada tahun 2012, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut.
Studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Manajer proyek menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum menginvestasikan banyak waktu dan uang ke dalamnya. Ini dikutip dari Investopedia tahun 2017. Adapun tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan layak, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Ini menurut Which Notice tahun 2017. Definisi lain juga dikemukakan di reference pada tahun 2017. Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti. Menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan mencegahnya seorang investor dari membuang-buang uang dan waktu untuk usaha bisnis yang gagal. Ada 5 tujuan perlunya dilakukan studi kelayakan menurut Kashmir dan Jafar pada tahun 2003. Yang pertama, untuk menghindari resiko kerugian. Ini jelas dilakukan agar mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang. Ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Selanjutnya, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan tersebut meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, dan yang terakhir bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan pelaksana pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut pula telah disusun secara sistematis, sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini juga perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah kita susun. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103200090. Saya dari kelas negosiasi dan advokasi bisnis 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Umar merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam jangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, menurut Kashmir dan Jafar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Selain itu, menurut Kashmir dan Jafar juga pada tahun 2012, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Manajer proyek menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum menginvestasikan banyak waktu dan uang ke dalamnya. Ini dikutip dari Investopedia tahun 2017. Adapun tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan layak, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Ini menurut Which Notice
tahun 2017. Definisi lain juga dikemukakan di reference pada tahun 2017. Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti. Menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan mencegahnya seorang investor dari membuang-buang uang dan waktu untuk usaha bisnis yang gagal. Ada 5 tujuan perlunya dilakukan studi kelayakan menurut Kashmir dan Jafar pada tahun 2003. Yang pertama, untuk menghindari resiko kerugian. Ini jelas dilakukan agar mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang. Ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Selanjutnya, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan tersebut meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, dan yang terakhir bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan pelaksana pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut pula telah disusun secara sistematis, sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini juga perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah kita susun. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103200090. Saya dari kelas negosiasi dan advokasi bisnis 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Umar merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam jangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, menurut Kashmir dan Jafar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Selain itu, menurut Kashmir dan Jafar juga pada tahun 2012, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Manajer proyek menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum menginvestasikan banyak waktu dan uang ke dalamnya. Ini dikutip dari Investopedia tahun 2017. Adapun tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan layak, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Ini menurut Witnotes tahun 2017. Definisi lain juga dikemukakan di reference pada tahun 2017. Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti. Menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan mencegahnya seorang investor dari membuang-buang uang dan waktu untuk usaha bisnis yang gagal. Ada 5 tujuan perlunya dilakukan studi kelayakan menurut Kashmir dan Jafar pada tahun 2003. Yang pertama, untuk menghindari resiko kerugian. Ini jelas dilakukan agar
mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang, ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Selanjutnya, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan tersebut meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, dan yang terakhir bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan pelaksana pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut pula telah disusun secara sistematis, sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini juga perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah kita susun. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103200090. Saya dari kelas negosiasi dan advokasi bisnis 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Umar merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam jangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, menurut Kasmir dan Jafar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Selain itu, menurut Kasmir dan Jafar juga pada tahun 2012, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Manajer proyek menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum menginvestasikan banyak waktu dan uang ke dalamnya. Ini dikutip dari Investopedia tahun 2017. Adapun tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan layak, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Ini menurut Which Notice tahun 2017. Definisi lain juga dikemukakan di reference pada tahun 2017. Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti. Menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan mencegahnya seorang investor dari membuang-buang uang dan waktu untuk usaha bisnis yang gagal. Ada 5 tujuan perlunya dilakukan studi kelayakan menurut Kasmir dan Jafar pada tahun 2003. Yang pertama, untuk menghindari resiko kerugian. Ini jelas dilakukan agar mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang, ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Selanjutnya, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan tersebut meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya,
berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, dan yang terakhir bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan pelaksana pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut pula telah disusun secara sistematis, sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini juga perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah kita susun. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103200090. Saya dari kelas negosiasi dan advokasi bisnis 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Umar merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam jangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, menurut Kasmir dan Jafar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Selain itu, menurut Kasmir dan Jafar juga pada tahun 2012, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Manajer proyek menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum menginvestasikan banyak waktu dan uang ke dalamnya. Ini dikutip dari Investopedia tahun 2017. Adapun tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan layak, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Ini menurut Which Notice tahun 2017. Definisi lain juga dikemukakan di reference pada tahun 2017. Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti. Menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan mencegahnya seorang investor dari membuang-buang uang dan waktu untuk usaha bisnis yang gagal. Ada 5 tujuan perlunya dilakukan studi kelayakan menurut Kasmir dan Jafar pada tahun 2003. Yang pertama, untuk menghindari resiko kerugian. Ini jelas dilakukan agar mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang. Ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Selanjutnya, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan tersebut meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, dan yang terakhir bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan pelaksana pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut pula telah disusun secara sistematis, sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun,
maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini juga perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah kita susun. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103200090. Saya dari kelas negosiasi dan advokasi bisnis 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Umar merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam jangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, menurut Kashmir dan Jafar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Selain itu, menurut Kashmir dan Jafar juga pada tahun 2012, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Manajer proyek menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum menginvestasikan banyak waktu dan uang ke dalamnya. Ini dikutip dari Investopedia tahun 2017. Adapun tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan layak, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Ini menurut Which Notice tahun 2017. Definisi lain juga dikemukakan di reference pada tahun 2017. Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti. Menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan mencegahnya seorang investor dari membuang-buang uang dan waktu untuk usaha bisnis yang gagal. Ada 5 tujuan perlunya dilakukan studi kelayakan menurut Kashmir dan Jafar pada tahun 2003. Yang pertama, untuk menghindari resiko kerugian. Ini jelas dilakukan agar mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang. Ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Selanjutnya, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan tersebut meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, dan yang terakhir bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan pelaksana pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut pula telah disusun secara sistematis, sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini juga perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah kita susun. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103200090. Saya dari kelas negosiasi dan advokasi bisnis 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Umar merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam jangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, menurut Kasmir dan Jakfar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Selain itu, menurut Kasmir dan Jafkar juga pada tahun 2012, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Manajer proyek menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum menginvestasikan banyak waktu dan uang ke dalamnya. Ini dikutip dari Investopedia tahun 2017. Adapun tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan layak, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Ini menurut Which Notice tahun 2017. Definisi lain juga dikemukakan di reference pada tahun 2017. Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti. Menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan mencegahnya seorang investor dari membuang-buang uang dan waktu untuk usaha bisnis yang gagal. Ada 5 tujuan perlunya dilakukan studi kelayakan menurut Kasmir dan Jakfar pada tahun 2003. Yang pertama, untuk menghindari resiko kerugian. Ini jelas dilakukan agar mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang. Ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Selanjutnya, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan tersebut meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, dan yang terakhir bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan pelaksana pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut pula telah disusun secara sistematis, sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini juga perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah kita susun. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103200090. Saya dari kelas negosiasi dan advokasi bisnis 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Umar merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam jangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, menurut Kasmir dan Jakfar,
Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Selain itu, menurut Kasmir dan Jafkar juga pada tahun 2012, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Manajer proyek menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum menginvestasikan banyak waktu dan uang ke dalamnya. Ini dikutip dari Investopedia tahun 2017. Adapun tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan layak, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Ini menurut Which Notice tahun 2017. Definisi lain juga dikemukakan di reference pada tahun 2017. Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti. Menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan mencegahnya seorang investor dari membuang-buang uang dan waktu untuk usaha bisnis yang gagal. Ada 5 tujuan perlunya dilakukan studi kelayakan menurut Kasmir dan Jafkar pada tahun 2003. Yang pertama, untuk menghindari resiko kerugian. Ini jelas dilakukan agar mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang. Ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Selanjutnya, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan tersebut meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, dan yang terakhir bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan pelaksana pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut pula telah disusun secara sistematis, sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini juga perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah kita susun. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103200090. Saya dari kelas negosiasi dan advokasi bisnis 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Umar merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam jangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, menurut Kasmir dan Jafkar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Selain itu, menurut Kasmir dan Jafkar juga pada tahun 2012, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut.
Studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Manajer proyek menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum menginvestasikan banyak waktu dan uang ke dalamnya. Ini dikutip dari Investopedia tahun 2017. Adapun tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan layak, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Ini menurut Which Notice tahun 2017. Definisi lain juga dikemukakan di reference pada tahun 2017. Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti. Menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan mencegahnya seorang investor dari membuang-buang uang dan waktu untuk usaha bisnis yang gagal. Ada 5 tujuan perlunya dilakukan studi kelayakan menurut Kashmir dan Jafar pada tahun 2003. Yang pertama, untuk menghindari resiko kerugian. Ini jelas dilakukan agar mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang. Ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Selanjutnya, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan tersebut meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, dan yang terakhir bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan pelaksana pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut pula telah disusun secara sistematis, sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini juga perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah kita susun. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Yang dapat saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.